rintangan dan bahaya mengancam. Penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepada-Mu lah ya Tuhan,
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Semoga kita semua dianugerahinya kesehatan dan sukacita senantiasa. Mari jemaat sekalian kita berikan perhatian pada beberapa warta lisan sebagai berikut. Telah kembali kepada Bapa di surga, Ibu Hana Marta Tandean pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 pukul 18.45 di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Ibu Hana adalah ibu dari Saudari Fani Riani Wangsa Saputra, Saudari Felicia Gracia Wangsa Saputra, dan Saudara Ferdinand Daniel Wangsa Saputra, serta ibu mertua dari Saudari Sinta Laurencia. Majelis dan segenap jemaat GKI Surya Utama dengan ini menyatakan turut berduka cita dan mendoakan kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan iman dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Bila jemaat ingin mengetahui informasi lebih jauh, silakan menghubungi Tata Usaha. Demikianlah warta lisan minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kegelapan identik dengan ketiadaan. Kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun tatkala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru. Ada pemahaman baru. Ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat terkasih, mari bersama kita rayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Sepi datanglah Maria ke kubur kosong yang ditemukannya, telah bangkit Tuhan Yesus, dan suara Yesus memanggilnya, bergembira. Bersama dengan Yesus, dan sekarang di saat teduh, aku datang mencari Tuhan, ingin ku ikut dan menyapanya, bersatu dengan suara Yesus memanggilku, bergembiralah hatiku, sungguh indah persekutuanku bersama dengan Yesus, ingin ku tetap bersamanya. Pergi beritakan kebangkitan, dan suara Yesus memanggilku, bergembiralah hatiku, sungguh indah persekutuanku bersama dengan Yesus.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya dalam kasih setia. Amin. Amin, 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 amin. Salam sejahtera bagi saudara sekalian, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh, Ia telah bangkit. Haleluya. Ia telah memberi kita harapan dan hidup baru. Ia telah membangkitkan Yesus dari maut. Haleluya, Kristus telah bangkit. Terpujilah Allah Bapa yang telah membangkitkan anaknya Yesus Kristus. Ia telah membawa kita keluar dari kegelapan dan ketakutan. Haleluya, Kristus telah bangkit. Ia telah menang atas maut dan membarui kehidupan. Ia telah memulihkan semua ciptaan. Ia telah menjadikan kita terang bagi dunia. Haleluya, Kristus telah bangkit. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah, turun malak surga, putih cemerlang, kubur Ia buka, tanda Kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan bergembiralah, bertekun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Tuhanku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, dalam kuasa kebangkitan Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Karena sebagaimana beratnya tantangan yang harus kami hadapi, kuasa Tuhan jauh melebihi segala sesuatu. Oleh karena itu, biarlah dalam rasa percaya dan yakin teguh, kami mau datang belajar dan mendengar firman Tuhan. Karuniakanlah kami hati seorang murid yang mau belajar dan hati seorang hamba yang mau taat, sehingga kuasa kebangkitan Kristus boleh nyata dalam hidup kami, mengubahkan hati kami, membawa pembaruan dalam hidup kami, dan melalui keberadaan kami juga boleh membawa kabar baik di tengah dunia. Berfirmanlah ya Tuhan,
Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab Yesaya 25 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita, oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Tapi ia tak serahkanku pada
Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Pembacaan surat 1 Korintus 15 dimulai ayat yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya,
Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pembacaan Injil Yesus menurut Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat Paskah saudara-saudara yang terkasih, Tuhan sudah bangkit. Saudara-saudara, walaupun berita Paskah tentunya adalah berita sukacita, berita kemenangan iman kita, tapi saya mau memulai dengan berbicara tentang kesusahan. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang kesusahan,
tahun 2020 kita mengalami kesusahan bersama-sama. Dan di tengah kesusahan pandemi masih ada kesusahan-kesusahan lainnya di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. 2021 kita berharap sedikit lebih baik, tapi belum apa-apa, sudah ada peristiwa pesawat jatuh, lalu minggu lalu kita mendengar ada peristiwa bom di gereja, dan baru-baru ini ada peristiwa penembakan. Saudara-saudara, rasanya kesusahan yang satu belum selesai, sudah digantikan dengan kesusahan yang lain. Tapi saudara-saudara, walaupun kita bicara tentang berbagai kesusahan, saya mau mengajak kita untuk berefleksi tentang kesusahan mungkin yang pribadi yang saudara pernah alami. Saudara-saudara, ketika saudara mengalami kesusahan pribadi, bagaimana rasanya? Rasanya mungkin bukan saja kesusahan yang eksternal, tapi juga secara mental kita merasa lelah ya. Tapi biasanya kesusahan itu kita bisa bertahan karena kita melihat ada akhirnya ya. Orang sakit, tapi kan nanti sembuh gitu ya. Orang harus belajar, begadang untuk ujian, tapi kan nanti ujian selesai. Tapi bagaimana kalau kesusahan yang kita alami itu tidak kunjung selesai? Kesusahan yang satu ini belum selesai, kita sudah harus siap-siap untuk kesusahan yang lain. Bagaimana rasanya? Saudara-saudara, bukankah itu yang dialami oleh murid-murid Yesus? Khususnya oleh Maria Magdalena dan murid-murid perempuan. Kenapa saya katakan murid-murid perempuan? Karena merekalah yang bertahan sampai Yesus mati di kayu salib, sementara murid-murid yang laki-laki melarikan diri, bersembunyi karena ketakutan. Hanya ada Yohanes yang dicatat ada dekat kaki salib Yesus. Tetapi saudara-saudara, bukan saja kesusahan yang mereka lihat itu berakhir ketika Yesus berkata sudah selesai dan dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Tetapi kesusahan berikutnya adalah ketika mereka juga mau mengurapi, merempah-rempahi mayat Yesus, dan mereka berhadapan dengan kesusahan yang pertama, kubur yang tertutup, siapa yang akan menggulingkan batu itu. Lalu yang kedua juga adalah kubur yang dijaga oleh tentara Romawi, yang artinya sekalipun mereka kuat menggulingkan batu, belum tentu mereka diizinkan untuk mendekat. Nah, tapi saudara-saudara, dengan manusia ketika menghadapi kesusahan, biasanya manusia itu punya antisipasi. Ya, ketika kita melihat kesusahan yang satu ini sudah selesai, sudah lewat, tapi akan ada kesusahan berikutnya, biasanya kita sudah mempersiapkan diri, sudah mengantisipasi apa yang kira-kira harus dilakukan. Walaupun memang ada orang juga yang kumaha engke wae gitu ya. Kita lihat aja jalan ini dulu sampai situ baru dipikir. Tapi sebagian manusia berantisipasi. Ini bisa dibilang antisipasi, bisa juga dibilang ekspektasi. Sudah punya ekspektasi apa yang buruk yang akan terjadi. Nah, maka ini bisa membuat mental semakin drop ketika sampai di sana melihat bahwa apa yang sudah diantisipasi tidak ada, tapi malah ada kesusahan lainnya yang belum terpikirkan sama sekali. Yaitu bahwa kubur sudah terbuka dan kubur itu kosong, jenazah itu tidak ada. Saudara-saudara, reaksi pertama dari Maria Magdalena adalah dia berlari-lari mencari murid-murid Yesus yang lain dan melapor. Tapi ternyata Petrus dan murid yang lain pergi ke kubur dan mereka juga tidak tahu mesti ngapa-ngapain. Mereka sama bengongnya, ya mereka sama bingung ya, sampai sana mereka cuma bengong, lihat sudah tidak ada. Lalu mereka pulang. Maka tersisalah Maria Magdalena seorang diri menurut Injil Yohanes, walaupun kalau kita lihat di Injil Markus yang pergi ke kubur bukan hanya Maria Magdalena tetapi beberapa perempuan. Tapi bagaimana sesudah melihat kubur kosong dan selanjutnya memang di Injil Yohanes seakan-akan hanya Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena di pintu kubur itu dia terduduk, mungkin bukan terduduk, terjatuh dan menangis. Saudara-saudara, kekuatan terakhirnya habis. Di situ dia menangis. Saudara-saudara, ketika seseorang mengalami peristiwa yang menyakitkan atau peristiwa yang tidak menyenangkan, peristiwa yang
di luar sesuatu yang biasa dan di luar sesuatu yang diharapkan bertubi-tubi, maka ini bisa kita katakan seseorang itu sebetulnya mengalami trauma. Trauma yang on progress, sedang terjadi. Jadi trauma itu kan bisa sampai puluhan tahun kemudian masih bisa terpicu, tapi ketika ini sedang terjadi, ini diri kita, keberadaan kita sedang menginternalisasi sesuatu yang menjadi trauma. Dan ketika seseorang mengalami trauma, biasanya orang akan mengalami disorientasi, atau bahasa sederhananya bingung. Disorientasi ini bisa membuat orang tidak berpikir jernih, tidak bisa mengenali realita, dan bisa melakukan hal-hal yang di luar yang biasanya dia pikir dia sanggup. Ya. Misalnya contoh ketika orang melihat rumahnya kebakaran, biasanya itu panik, ya, walaupun ini bukan kategori trauma, tapi ada satu kepanikan, dan ini bisa jadi trauma lihat api di masa yang akan datang. Biasanya dalam keadaan panik itu, sering kali terjadi orang itu mengangkut barang-barang untuk diselamatkan, itu barang-barang yang gak penting. Yang diangkut tuh bisa radio rusak, kompor gas, bahkan mungkin kulkas 2 pintu bisa digotong dengan kekuatan. Sementara mungkin anaknya tidur malah gak dibangunin, surat-surat berharga malah tidak diselamatkan. Bukan karena kulkas dan kompor gas lebih penting, tetapi karena pada saat itu dia mengalami disorientasi. Bisa juga saudara-saudara misalnya ketika orang menjadi sangat marah, dia bisa hilaf, gelap mata. Ini juga kategori disorientasi. Atau hal lain misalnya juga adalah ketika orang bisa menjadi sangat kuat ya. Misalnya ada cerita seorang ibu yang melihat anaknya kelindes mobil, lalu mobilnya tuh berhenti, gak ada supirnya. Ibu itu bisa kuat seorang diri mengangkat mobil itu supaya anaknya bisa lepas dari jepitan mobil. Itu kalau dihitung-hitung dari kekuatan dia sehari-hari gak mungkin. Tapi pada saat itu tiba-tiba dia punya kekuatan luar biasa. Nah saudara-saudara, yang menarik dari peristiwa disorientasi pada umumnya ini adalah pertama, manusia jadi punya kekuatan yang lebih daripada yang dia pikir dia sanggup. Kalau kita lihat Maria Magdalena, sejak peristiwa Yesus ditangkap hari Kamis malam, walaupun saat itu mungkin Maria Magdalena tidak bersama dengan para murid di perjamuan terakhir, tapi tentunya berita ini sudah sampai. Artinya dari Kamis malam sampai Minggu pagi ini, Maria Magdalena bersama dengan murid-murid yang lain pasti kurang tidur. Nggak mungkin bisa tidur nyenyak 8 jam deep sleep. Nggak mungkin. Apalagi ketika hari Jumat berakhir dengan menyaksikan kekerasan yang dialami oleh orang yang mereka kasihi dan mereka hormati, yang berakhir pada kematian. Artinya secara fisik ini Maria pasti dia kurang tidur. Tetapi pagi-pagi benar dia sudah naik ke bukit, ke kuburan, dan dia berlari-lari mengabarkan berita itu kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Dan kemudian dia kembali lagi. Jadi bayangkan secara fisik tubuh yang tegang, kurang tidur dan lelah. Tapi dia punya tenaga untuk melakukan itu. Dan bahkan ketika dia berbicara dengan Yesus yang disangka sebagai penunggu taman, dia katakan, aku mau mengambil mayat guruku, mayat Tuhanku. Sesuatu yang sudah sering dikhotbahkan bahwa nggak mungkin dia kuat ngegotong sendirian. Nah saudara-saudara, di sini ada satu hal yang menarik. Ketika kita mengalami kesusahan yang berat dan mungkin kita mengalami disorientasi, tapi di satu sisi ada hal yang positif, yaitu apa? Ternyata kita mampu melakukan hal-hal yang di luar apa yang kita pikir kita sanggup. Dan mungkin nanti ya, sesudah semuanya berlalu baru kita bisa melihat kenapa saya sanggup pada saat itu. Kok saya bisa ya sanggup bertahan? Kok saya bisa kuat ya? Tapi ini juga sebetulnya mengajak kita untuk melihat bahwa kita tuh sebetulnya bisa lebih kuat daripada yang kita kira. Artinya kalau kita seringkali menghindari kesulitan karena kita mau nyaman, sebetulnya kita rugi sendiri. Karena kita gak akan pernah berkembang, gak akan pernah bertumbuh sebagai pribadi. Nah kemudian saudara-saudara, tapi kita lihat juga bahwa peristiwa trauma ini juga membawa disorientasi yang lain kepada Maria, yaitu adalah dia
tidak bisa mengenali apa yang terjadi karena dia fokus pada kesedihannya, pada permasalahannya. Ketika dia melongok ke kubur yang tadinya kosong, sekarang ada 2 malaikat duduk. Tapi dia malah ngobrol gitu ya, kok menangis ya, Tuhanku hilang, Tuhanku diambil orang. Dia nggak ada perasaan akal sehatnya tidak berpikir ini siapa, lalu menganalisis. Jadi ketika dia begitu fokus pada kesedihannya, di hadapan malaikat Tuhan itu dia tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Demikian juga ketika Yesus menyapa dia juga tidak mampu mengenali Yesus. Saudara, ini yang seringkali terjadi ketika kita larut pada permasalahan kita, kesusahan kita. Kadang-kadang kita tidak mampu melihat kebaikan Tuhan. Tidak mampu melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Karena mungkin kita sibuk khawatir, sibuk mengasihani diri sendiri, sibuk menahan rasa sakit, sibuk menahan rasa marah, sibuk menahan kebencian. Oleh karena itu, ini kita perlu sadari. Jadi kalau yang pertama, sebetulnya permasalahan membuat kita sadar kita lebih kuat daripada yang kita sangka. Tapi yang kedua juga hati-hati, jangan sampai kita terfokus pada kesusahan kita. Nah, tetapi yang menarik lagi adalah kesusahan itu, disorientasi itu membawa sesuatu yang jujur pada diri Maria. Saudara-saudara, sedikit soal Maria Magdalena, ini menarik bahwa Injil Yohanes memberi ruang secara khusus berbicara tentang Maria Magdalena. Maria Magdalena ini nama yang disebut lebih sering dalam Injil daripada murid-murid Yesus yang lain selain Petrus. Jadi tapi nggak diceritakan kisah perjumpaannya dengan Yesus, hanya dikatakan bahwa dia adalah perempuan yang dibebaskan Tuhan dari 7 roh jahat yang merasuki dia. Dan Maria ini dikatakan juga dia adalah perempuan, salah satu dari perempuan-perempuan yang melayani Yesus dan rombongannya dengan kekayaan mereka. Jadi Maria Magdalena ini catatannya kalau kita lihat adalah perempuan yang hidupnya tidak biasa-biasa saja. Mungkin juga jelas bukan orang baik-baik karena dikuasai oleh roh jahat. Ya hidupnya pasti bukan hidup yang tenang dan baik-baik saja. Dan dia juga perempuan dengan kemampuan ekonomi yang punya kebebasan, otoritas untuk menggunakan uangnya untuk mendukung pelayanan Yesus dan murid-muridnya. Nah, yang menarik di sini Maria Magdalena ini baik oleh gereja maupun oleh popular culture ya seperti Da Vinci Code ini atau film-film, ada film Mary Magdalene ini seringkali digambarkan sebagai perempuan berdosa, seorang ada yang menggambarkan dia sebagai seorang pelacur. Baru di tahun 1969 oleh Paus ke-6 namanya dipulihkan sesudah sekian lama gereja meyakini Maria Magdalena sebagai seorang pelacur yang bertobat. Lalu kemudian dalam Da Vinci Code dikatakan bahwa dia ini murid kesayangan Yesus. Pokoknya banyak lah ya saudara-saudara. Maria Magdalena ini komoditi panas untuk dijadikan proyeksi imajinasi manusia. Nah, tapi yang menarik di sini seringkali juga orang menggabungkan Maria Magdalena ini dengan perempuan yang mengurapi kaki Yesus. Padahal kalau menurut Injil itu Maria dari Betania, saudara Lazarus dan Marta. Kadang-kadang juga jadi saru dengan perempuan yang hendak dirajam, lalu itu dikatakan itu Maria Magdalena. Jadi suka dicocok-cocokin gitu ya, padahal nggak ada catatan seperti itu. Yang menarik menurut saya Maria Magdalena bukan seorang perempuan yang masih muda. Karena kalau perempuan masih muda, kecuali dia anak orang kaya, dari mana dia punya kekayaan untuk mendukung pelayanan Yesus? Artinya dia perempuan yang sudah cukup dewasa, bahkan mungkin sudah cukup matang secara usia, sehingga dia punya kekayaan sendiri dari perjalanan hidupnya yang tidak mudah, dan dia punya otoritas, dia nggak
nggak punya suami yang melarang dan sebagainya, dia punya otoritas untuk menggunakan waktunya, kekayaannya untuk melayani Yesus. Makanya kenapa Maria Magdalena bisa ada di kaki salib dan pagi-pagi dia bisa ada di kubur. Jadi kalau ini menarik untuk dipikirkan gitu ya, karena gambaran Maria Magdalena ini selalu perempuan cantik yang masih muda dengan latar belakang yang tragis dan kelam. Nah, yang menarik adalah Maria Magdalena ini saudara-saudara dengan latar belakang seperti itu, tentunya dia ada sosok yang kuat. Karena dia sudah makan asam garam kehidupan, dia sudah tahu sisi gelapnya hidup. Tapi bahkan seorang Maria Magdalena dengan pengalaman yang berat itu, dia tersungkur dan menangis. Ya, kekuatan terakhirnya habis. Karena kesusahan ini tidak seperti yang dia bayangkan dan dia tidak siap. Dan dalam keterpurukan yang demikian, Yesus memanggil dia Maria. Dan terbukalah matanya, itu Yesus, Rabuni. Saudara-saudara, nah ini kesusahan kita seringkali juga membuka bagian dari diri kita yang seringkali rapuh yang kita lindungi. Kesusahan yang kita hadapi juga menguji integritas kita, nilai-nilai kita. Apa yang sungguh-sungguh kita mau, apa yang sungguh-sungguh menjadi karakter kita. Dan di hadapan Yesus, Maria yang hancur itu mengalami juga kebangkitan kembali. Ketika dia menemui Yesus yang telah bangkit, dikatakan bahwa dia kembali kepada murid-murid dan mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Saudara-saudara, oleh karena itu Maria Magdalena juga disebut sebagai rasul bagi para rasul. Karena dialah rasul itu kan apostle ya, pembawa kabar, pembawa utusan. Karena dia meneruskan kabar baik bahwa Kristus telah bangkit kepada para rasul. Makanya disebut rasul dari para rasul. Nah saudara, di sini kita melihat bahwa kesusahan-kesusahan yang kita alami baik bersama maupun sebagai pribadi itu digunakan Tuhan untuk kebaikan kita. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita dalam kesusahan itu. Justru dalam kesusahan yang sangat berat, maka kebangkitan Kristus, penyataan Allah, kebesaran kuasa Tuhan menjadi semakin nyata dan itu bisa mengubahkan. Ketika hidup kita baik-baik saja, kebesaran Tuhan rasanya ya memang sudah seharusnya. Tetapi ketika hidup kita di titik terendah dan kita mengalami kuasa Tuhan, di situ kita mengalami kebangkitan Kristus. Bukan kebangkitan dalam arti sekedar baptisan, kita menjadi orang percaya, tapi kebangkitan iman, kebangkitan diri kita, pembaruan pikiran kita. Nah saudara, kalau ditanya Maria, apakah itu yang kau inginkan, bahwa ternyata Tuhan bangkit? Mungkin sebagai manusia Maria kalau boleh memilih mungkin dia akan berkata lebih baik Tuhan tidak pernah menderita, tidak perlu mati di kayu salib, bersama-sama saja dengan kita seperti sebelumnya sampai puluhan tahun ke depan. Dan toh ketika Kristus bangkit dia tidak kembali seperti semula, dia tidak bersama-sama lagi dengan para murid, dia naik ke surga sudah 40 hari. Tetapi di sini kita lihat bahwa sekalipun Yesus menyapa Maria secara personal, bahwa Tuhan menjawab doa kita, menjawab pergumulan kita secara personal, tetapi jawaban Tuhan tidak pernah bersifat individual. Kebangkitan Kristus bukan hanya untuk Maria dan para murid, tetapi untuk seluruh dunia. Untuk kita yang percaya saat ini dan untuk mereka yang percaya di masa yang akan datang. Jawaban bagi kesusahan Maria personal tetapi tidak individual, melainkan universal. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa, Tuhan menyapa kita dalam hubungan yang personal. Tetapi jawaban Tuhan tidak pernah hanya untuk keuntungan diri kita, apa yang baik untuk kita. Jawaban Tuhan untuk doa dan pergumulan kita adalah apa yang baik bagi banyak orang. Karena Tuhan datang untuk menyelamatkan dunia.
Karena Kristus bangkit sebagai tanda kemenangan atas maut bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu saudara-saudara, pada hari Paskah ini, mari kita mensyukuri kebangkitan Kristus yang menyudahi kesusahan yang saat itu dialami oleh para murid. Karena di situ ada pengharapan. Ada pengharapan bahwa segala pergumulan kita, kesusahan kita tidak akan terus tidak berkesudahan. Tetapi Tuhan akan memberi jawab, akan memberi jalan keluar. Tapi kita juga meyakini bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tapi kita mau pasrah berserah melihat kuasa Tuhan bekerja. Dan saudara-saudara, sama seperti Maria Magdalena yang latar belakang kehidupannya kelam, demikian juga Rasul Paulus yang mengatakan di antara para rasul, akulah yang paling hina. Karena aku ini dulu seorang penganiaya jemaat, hatiku dipenuhi kebencian, kebengisan. Tapi di antara orang yang paling hina ini Tuhan juga menyatakan dirinya, bahkan menggunakan Saulus menjadi Rasul Paulus. Saudara-saudara, demikian juga kita dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang bukan hanya trauma, pengalaman buruk yang kita alami, tapi juga dosa-dosa kita membuat kita juga disorientasi. Kita merasa kita tidak layak, kita merasa kita tidak ada tempat dalam anugerah Tuhan untuk kita mendapat kesempatan dipulihkan, kesempatan untuk hidup baru, hidup yang benar. Tetapi jangan terus hidup dalam disorientasi. Yakinlah bahwa Tuhan juga bangkit dalam kuasa dan kasih-Nya untuk kita. Oleh karena itu berikanlah diri kita, hidup kita, supaya kita mengalami kuasa kebangkitan Kristus, dan melalui hidup kita, kita menjadi pembawa kabar baik, seperti Maria menjadi rasul bagi para rasul. Tuhan sudah bangkit. Amin. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan dengan mengingat pada janji baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, biarlah kiranya setiap kami boleh mengalami kebangkitan Kristus dalam hidup kami. Sehingga apapun yang membuat saat ini mental kami jatuh, apa yang membuat semangat kami patah, apa yang membuat kami kehilangan pengharapan dan optimisme, biarlah semuanya itu boleh dibangkitkan kembali di dalam Kristus. Dan biarlah pengharapan yang kami miliki adalah pengharapan yang benar, bukan pengharapan yang egois dan kekanak-kanakan. Tapi biarlah kiranya kami boleh sungguh-sungguh mencari dan berserah pada kehendak Tuhan. Sehingga hidup kami pun juga boleh menjadi pembawa kabar baik bagi sesama kami. Tuhan, kami juga mau menyerahkan pada saat ini upaya vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Biarlah kiranya ini boleh berlangsung dengan tertib, dengan teratur sehingga semua orang boleh mendapat jatah vaksin. Dan kami boleh terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Demikian juga kami berdoa bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini, khususnya mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, mereka yang seringkali terlupakan dalam perencanaan-perencanaan pemerintah.
Pada saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk upaya pemerintah kami menanggulangi bahaya radikalisme dan juga isu terorisme. Tuhan, biarlah kiranya Engkau berikan pemerintah kami kemampuan, kesigapan, ketegasan untuk menindak seluruh gerakan radikal yang hendak memecah belah kesatuan bangsa kami. Biarlah kiranya ya Tuhan, kami juga sebagai orang percaya boleh menunjukkan ketulusan iman kami dalam sikap hidup yang penuh dengan saling menghargai dan menunjukkan teladan kasih kami, kerendahan hati kami di dalam iman kami kepada Kristus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk segala pergumulan manusia yang terjadi saat ini. Untuk saudara-saudara kami di Myanmar, untuk saudara-saudara kami di berbagai tempat lainnya. Tuhan, biarlah kiranya pada diri setiap manusia Engkau berikan kerinduan yang besar untuk hidup damai dengan satu sama lain. Sehingga apapun yang menjadi kepentingan politik mereka, haus mereka akan kekuasaan, kebencian mereka, biarlah semua itu boleh dikalahkan oleh kerinduan mereka untuk hidup dalam damai dan keadilan dengan sesamanya. Kami mau serahkan juga Tuhan segala pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya segala kesulitan, segala pergumulan yang Tuhan perkenankan kami alami dalam hidup kami, semuanya itu adalah untuk kebaikan kami, dan biarlah kiranya di dalam Tuhan kami boleh belajar untuk bertumbuh menjadi semakin matang, semakin bijaksana. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Efesus 1 ayat 3. Umat dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anak-Nya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan, untuk memberikan sebagian berkat yang sesungguhnya berasal dari Engkau pula. Kami berdoa untuk majelis jemaat yang mengelolanya Bapa, kiranya Engkau berkenan memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga persembahan kami ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Ajari kami juga Bapa untuk dapat memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus,
Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Pergilah dalam damai sejahtera, dalam keberanian untuk melakukan pembaruan. Sebab kebangkitannya memulihkan kita semua. Dengar dan ikuti suaranya yang lembut dan mesra, memanggil kita untuk berjalan bersamanya di dalam kemenangannya. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku, di mana kapan saja, kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut, dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku, menyanyilah umat-Nya, memuji Tuhanmu. Nyanyikan haleluya, lagukan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar. Di dalam hatiku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Cinta Allah Bapa senantiasa melingkupimu. Keselamatan Kristus senantiasa memulihkanmu. Pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntunmu. Dan Allah dalam persekutuan kasih-Nya memberkatimu untuk berperan serta menghadirkan kehidupan penuh kasih di dunia, kini dan selamanya. Amin. Haleluya.